Afraid of the big white world, she grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa. Selesai. Baiklah, kita akan mengambil absen. Gresela Siombing hadir, Bu. Rehan Plangka Hadir, Bu. Fitri Alamona hadir, Bu. Doni Rezeki hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Apakah sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Nanti sesudah pembelajaran Ibu akan menanya satu persatu di antara kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi bank dan lembaga keuangan. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu bank? Saya, Bu. Bank itu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, Bu. Bagus, Grace, terima kasih. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai konsep-konsep manajemen. Sebelumnya Ibu sudah membagikan file PowerPoint dan video di grup WA kelas ya. Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk menonton video yang telah Ibu berikan. Nanti anak-anak semua diminta untuk menarik kesimpulan dari video yang telah ditonton. Konsep manajemen. Apa yang kalian ketahui tentang manajemen? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, sehingga secara umum, pengertian manajemen adalah suatu ilmu dan seni dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Mengapa manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni? Dikatakan sebagai ilmu dan seni karena manajemen disusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga dapat dipelajari secara teoritis maupun konseptual. Dan dikatakan sebagai seni karena terdapat keindahan dalam mengatur sumber dayanya. Lalu, mengapa manajemen harus mengelola sumber daya? Karena sumber daya terbatas, maka sumber daya harus dikelola secara efektif dan efisien. Efektif berhubungan dengan tercapainya tujuan dan efisien berhubungan dengan optimalisasi sumber daya yang terbatas. Mengapa manajemen harus mencapai tujuan? Karena sebuah tujuan menunjukkan untuk apa organisasi atau perusahaan itu didirikan. Dan mengapa melalui kegiatan orang lain? Karena kegiatan manajemen tidak dapat berjalan hanya dengan seorang diri, sehingga harus melibatkan orang lain dengan adanya koordinasi antara pelaku manajemen. Prinsip 5W+1H dalam manajemen. What, why, who, where, when, dan how. What, apa yang diatur? Bagian yang diatur ialah unsur-unsur manajemen yang dikenal sebagai 6M. Man atau manusia. Dalam manajemen diperlukan manusia dalam hal menjalankan kegiatan manajemen, karena peran SDM sangatlah penting dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan darah bagi suatu organisasi. Tanpa adanya uang, maka organisasi sulit untuk berjalan, bahkan untuk berkembang. Yang ketiga, method atau metode atau cara kerja. Tercapaiannya suatu tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya. Apakah menggunakan cara kerja yang baik,
sehingga mempermudah jalannya pekerjaan sehingga tujuan akan mudah tercapai. Yang keempat, mesin. Peralatan mesin berguna dalam hal membantu pekerjaan manusia untuk mencapai tujuan. Penggunaannya sangat bergantung pada manusia dalam mengoperasikannya. Yang kelima, material atau bahan baku. Bahan baku merupakan input yang harus diolah untuk menciptakan produk untuk mencapai tujuan. Yang keenam, market atau pasar. Why? Kenapa harus diatur? Karena untuk mendayagunakan unsur-unsur manajemen tersebut, saling mengintegrasikan dan mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan. Siapa yang mengatur? Pihak yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi agar unsur manajemen dapat tertuju dan terarah sesuai dengan tujuan. Pemimpin di sini berupa pemimpin kerja operasional, manajer, maupun direktur. Where? Di mana tempat mengaturnya? Tempat mengatur ialah di suatu organisasi, baik yayasan maupun perusahaan. When? Kapan waktunya mengatur? Mengatur sesuai dengan urutannya, yakni tahapan yang telah direncanakan. How? Bagaimana cara mengaturnya? Untuk mengatur suatu organisasi ialah menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan POA: planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan manajemen dalam hal pencapaian tujuan. Yang pertama, planning, berikutnya organizing, selanjutnya actuating, dan langkah terakhir controlling. Planning atau perencanaan. Suatu hal akan berjalan ketika ada gambaran hal apa saja yang akan dicapai dan dijalani. Organizing, mengumpulkan tim dengan cara mengorganisasikan. Actuating atau pengarahan. Setelah terbentuk tim, selanjutnya melakukan pengarahan apa saja yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Controlling atau pengevaluasian. Setelah semua hal dilakukan, langkah terakhir ialah mengevaluasi hal apa saja yang dapat mendatangkan keberhasilan dan apa saja yang mendatangkan kerugian. Graciela, coba simpulkan video apa yang telah didapat dari videonya. Dalam video itu, manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, Bu. Jadi manajemen itu suatu ilmu dan seni dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Bagus, kesimpulan dari Graciela hari ini yaitu yang pertama itu pengertian manajemen, yang kedua itu jenjang-jenjang manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, yang keempat unsur-unsur manajemen, yang kelima bidang-bidang manajemen, dan yang terakhir itu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Pertama yaitu pengertian manajemen. Siapa yang tahu apa itu manajemen? Saya, Bu. Manajemen itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan sebuah organisasi, Bu. Bagus. Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kedua itu ada jenjang manajemen. Siapa yang bisa menjelaskan gambar di slide PPT yang telah Ibu kirim? Silakan Graciela, jelaskan gambar dari PPT. Kan di PPT itu ada tiga tingkatan, top management, middle management, dan lower management. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu, Bu, tentang lower management. Lower management ini adalah tingkat jenjang manajemen yang paling bawah. Biasanya ini untuk karyawan.
yang kedua itu middle management atau tingkat manajemen yang di tengah, biasanya itu untuk manager. Dan yang ketiga itu top management. Top management ini biasanya untuk CEO. Jadi di jenjangnya ini kan ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi untuk lower management ini bertanggung jawab kepada middle management, dan middle management ini bertanggung jawab kepada top management, dan sedangkan top management ini memberikan arahan kepada middle management, dan middle management ini memberikan arahan kepada lower management. Akan menjelaskan jenjang manajemen. Yang pertama itu dari top manajemen. Top manajemen itu merupakan manajemen puncak yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan. Biasanya manajemen ini terdiri dari dewan direksi, CEO, dan lain sebagainya. Tugasnya yaitu memutuskan hal-hal yang sangat penting, yang sifatnya itu mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Middle management ini biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh top manajemen tadi. Middle management ini bertanggung jawab kepada top manager. Dan terakhir yaitu ada lower management atau manajemen pelaksana. Lower manager ini bertugas menjalankan rencana-rencana yang telah dibuat oleh middle management. Contohnya yaitu mandor. Tadi Grace bilang karyawan, tapi bukan karyawan, tapi contohnya mandor. Apakah semuanya mengerti yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Yaudah, kita lanjut, yaitu fungsi manajemen. Baiklah Bu, saya akan membaca fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan fungsi utama manajemen. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan yaitu bersumber pada 5W tambah 1H, yang dimana what merupakan apa yang hendak dicapai, why merupakan mengapa hal tertentu menjadi tujuan, where merupakan di mana pilihan lokasi perusahaan, when merupakan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan, who merupakan siapa yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan, dan how bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Jenjang perencanaan. Jenjang atas atau top level yaitu memberikan petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan dan memberi petunjuk pola penyelesaian dan bersifat menyeluruh. Jenjang menengah atau middle level menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Jenjang bawah atau low level memfokuskan untuk menghasilkan sehingga perencanaan lebih mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Syarat perencanaan: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Sederhana. 3. Memuat analisis pekerjaan. 4. Fleksibel. 5. Punya keseimbangan. 6. Kesan bahwa segala sesuatu dapat digunakan. Manfaat perencanaan: membuat pelaksanaan tugas dari tempat dan kegiatan tiap organisasi terorganisir, menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, membuat standar tindakan dan biaya dengan memudahkan pengawasan, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya fungsi pengorganisasian. Coba Rehan bacakan. Baik Bu, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan proses pengumpulan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga terciptanya kesatuan dan dalam rangka mencapai tujuan. Manfaat organisasi: yang pertama itu pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang kedua itu menciptakan spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga itu membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan. Sebenarnya itu unsur organisasi. Yang pertama itu sekelompok manusia yang bekerja sama. Yang kedua itu melakukan kegiatan yang telah ditetapkan.
Yang ketiga itu kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian. Yang pertama itu mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak ke manajemen pelaksana. Yang kedua itu membuat pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga itu mengkoordinasi seluruh kegiatan. Selanjutnya bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis. Organisasi ini mana wewenang dipimpin langsung ditunjuk pada bawahan. Cocok ditetapkan pada organisasi yang sederhana dan memiliki ciri karyawan berjumlah sedikit dan belum ada spesialis. Yang kedua yaitu organisasi fungsional. Organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan, cocok digunakan pada badan yang secara tegas memberi pekerjaan atas fungsi-fungsi. Yang ketiga itu organisasi garis dan staf, yaitu bentuk organisasi yang memberi wewenang kepada pemimpin yang untuk memberi komando kepada bawahan, cocok digunakan pada organisasi yang jumlah personelnya besar, daerah operasinya luas, dan punya bidang-bidang tugas yang beragam-ragam. Terima kasih Rehan. Selanjutnya itu fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan yaitu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter. Otoriter yaitu keputusan pemimpin sendiri tanpa melibatkan bawahan. Yang kedua yaitu demokratis atau keputusan bersama. Yang ketiga yaitu bebas. Keputusan bawahan dengan arahan pimpinan itu bersifat bebas. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pengawasan yaitu pertama itu jalur. Yang kedua yaitu penetapan waktu atau schedule. Yang ketiga yaitu perintah pelaksanaan dispatching. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama yaitu ada manusia. Yang kedua uang. Yang ketiga itu ada bahan. Yang keempat mesin. Yang kelima metode. Bidang-bidang dalam manajemen. Bidang-bidang manajemen produksi. Manajemen produksi berperan mengkoordinasi berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar dan yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapat dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya manajemen personalia, yaitu perencanaan, pengembangan, pembagian kompensasi, penginterpretasian, dan pemeliharaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Selanjutnya terakhir motivasi. Selanjutnya manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian di bidang administrasi, penggunaan alat, dan efektif dan kemudahan dalam bidang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Rehan. Ibu akan menjelaskan mengenai manajemen produksi, yaitu perancangan sistem produksi pengendalian. Yang pertama itu kan ada rancangan produk. Rancangan produk ini di mana kita merencanakan produk apa yang akan dihasilkan atau yang akan dibuat. Yang kedua itu volume produksi. Volume produksi ini berkenaan dengan berapa banyak produk tersebut akan diproduksi. Yang ketiga yaitu lokasi dan tata letak.
Lokasi dan tata letak ini berkaitan dengan lokasi di mana akan didirikan produksi tersebut. Dan terakhir itu rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan ini yaitu pembagian kerja sesuai dengan kalian orang tersebut dalam memproduksi suatu barang. Yang kedua yaitu mengenai manajemen pemasaran. Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran yaitu pertama riset harga. Jadi tugas dari manajemen pemasaran itu yaitu cari tahu berapa harga pasar dalam produk tersebut. Yang kedua yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga yaitu bauran pasar. Bauran pasar ini yaitu mengenai seperangkat alat pemasaran yang dikendalikan yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini berkenaan dengan bagaimana cara memproduksi suatu barang yang disukai oleh masyarakat. Selanjutnya itu manajemen keuangan. Bidang-bidang yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama itu sumber dana. Sumber dana ini bagaimana cara perusahaan mendapatkan dana untuk memproduksi barang. Sumber dana ini terbagi dalam dua, yaitu sumber dana dari dalam dan sumber dana dari luar. Sumber dana dari dalam ini meliputi kebijakan menahan pembagian dividen. Sumber dana dari luar ini berkaitan dengan pasar modal, pinjaman bank, dan lain-lain. Selanjutnya itu penggunaan dana. Penggunaan dana ini berkaitan dengan kemana saja uang yang telah dihasilkan digunakan gitu. Dan yang terakhir yaitu pengawasan penggunaan dana. Pengawasan penggunaan dana ini bertujuan agar uang yang keluar dan uang masuk itu jelas dan tidak ada kesalahan dalam mengelola pendanaan. Selanjutnya manajemen personalia. Manajemen personalia ini yang pertama itu penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai ini terdiri dari analisis jabatan, seleksi penerimaan pegawai, dan pelatihan dan pendidikan. Yang kedua yaitu penilaian pegawai. Yang ketiga yaitu promosi dan mutasi. Promosi ini biasanya itu digunakan untuk kenaikan pangkat, dan mutasi ini biasanya itu contohnya dipindahkan ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit atau dipindahkan ke jabatan yang lain. Yang keempat yaitu motivasi. Manajemen administrasi. Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen administrasi yaitu pengadministrasian kegiatan seperti yang telah saya sebut tadi, pemakaian alat-alat perkantoran, dan pemeliharaan organisasi. Yang keenam yaitu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Coba Grace bacakan slide PPT Ibu. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Fungsi manajemen dalam kegiatan OSIS. Dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen harus diperhatikan. Contohnya, OSIS berencana melakukan kegiatan penghijauan sekitar sekolah. Dalam perencanaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab. Contoh, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, dan praktis kegiatan dan praktis pelaksanaan kegiatan. Ya, terima kasih kepada Grace. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Adakah yang bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajemen? Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Baiklah, saya akan menyimpulkan manajemen itu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jenjang manajemen, top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen.
Top manajemen itu jenjang yang paling tinggi, middle manajemen itu jenjang yang di tengah, dan low manajemen itu yang paling bawah, Bu. Terus fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Terima kasih kepada Grace. Materi untuk hari ini sudah berakhir, dan untuk tugas minggu depan silakan jawab pertanyaan di halaman terakhir materi manajemen. Dikumpul sebelum Ibu masuk kelas minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu literasi. Jadi diharapkan kepada anak-anak Ibu minggu depan itu dibaca dulu materi sebelum masuk kelas agar bisa memahami materi tersebut sebelum Ibu menerapkannya, kan. Terus untuk pelajaran ini sudah berakhir. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.